Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa dalam CFC atau Coffee for Change yang dilaksanakan oleh teman Ibunda berkolaborasi dengan Ibu Asih. Kami adalah gerakan di ekosistem Ibu Pembaharu. Insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu leader di ekosistem Ibu Pembaharu dari leader Ibu Asih, yaitu Mbak Fatimah Azahra. Sekarang sudah hadir di sini. Eh, CFC ini kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi tidak ada slide yang akan ditampilkan, tapi kita akan eh, menggali dari sosok Mbak Fatimah apa yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dan kita apa ya eh, menjadi semangat kita untuk lebih apa ya berdaya lagi kayak gitu. Sesuai dengan tema hari ini yaitu menjadi ibu yang dapat berkarya dan berdaya. Alhamdulillah sudah hadir di sini Mbak Fatimah Azahra. Assalamualaikum Mbak Fatimah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Akhirnya bisa berjumpa juga dengan Mbak Fatimah. Tahun lalu juga berjumpa, tapi belum saling kenal ya Mbak ya, di acaranya Ibu Asik dan kolaborasi dengan gerakan lain ya Mbak ya, di Miracle Mom ya. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang berjumpa dengan Mbak Fatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun secara regional dari Ibu profesional Depok, ternyata domisilinya di Bogor, Masya Allah. Iya, dari awal emang nggak pernah di Depok sebenarnya. Dari awal apa kalau kita dulu matrikulasi ya, Mhm. itu selalu di luar Depok di Cilengsi. Kemudian tapi mikir kalau IP Jakarta itu jauh gitu kan, jadi ke Depok. Terus sekarang pindah ke Bogor gitu sih. Masya Allah. Oke, Mbak Fatimah. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di CFC. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang ibu berkarya dan berdaya, kami ingin apa ya mengenal Mbak Fatimah lebih dalam gitu ya tentang profil Mbak Fatimah, eh, tentang diri, keluarga, atau misalnya gerakan yang Mbak Fatimah sekarang sedang bawa. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ini banyak kan ece-ece ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kesempatannya buat teman Ibunda udah dicolek ya buat ngobrol bareng di CFC kolaborasi di ekosistem Ibu Pembaharu. Seneng banget sih karena ngobrol ya. Biasanya apalagi sekarang tuh lotnya udah mau masuk 10 hari terakhir Ramadan tuh kayaknya pengennya yang slow gitu nggak sih? Alhamdulillah tuh diajaknya ngobrol, jadi nggak usah dua kali mikir gitu. Saya sendiri Fatimah Azahra, tapi biasanya banyak yang lebih sering manggil Uma Sabita gitu kan. Karena anak saya dia apa namanya sampai umur 7 tahun Sabita baru abis itu baru punya adik, jadi lebih seringnya dipanggil Uma Sabita. Alhamdulillah sekarang punya bayi lagi, putri lagi gitu ya. Jadi udah jadi mama anak dua. Tadi udah di-spill juga terregistrasinya di regional Depok. Uh, dan domisilinya tapi di Bogor gitu sekarang. Baru 1 tahun pindah gitu. Jadi kalau sebelumnya di Cilengsi, Kabupaten Bogor juga sih ya, tapi Kabupaten Bogor tuh jauh, luas banget. Jadi apa namanya? Ya gitu ceritanya, singkat kata jadi sini tapi masih KTP Jakarta loh, gimana ini. Jadi emang Aslinya gitu. Betawi ya Mbak ya? Aslinya iya saya Betawi Ponorogo, tapi ya orang Betawi sih jatuhnya ya. Gitu. Tapi alhamdulillah terus setelah menikah jadi punya kampung gitu kan. Biasanya nggak pulang kampung, sekarang punya kampung ke Jepara. Cuman tahun ini kayaknya belum belum pasti, dan kayaknya sih nggak mudik gitu kan, karena kemarin udah disamperin mbahnya gitu, jadi akan stay di Bogor kemungkinan gitu. Apa ya, saya
Saya di ASIK itu alhamdulillah batch pertama ya di ekosistem. Kemudian udah kurang lebih berjalan 2 tahun gitu kan, ini masuk tahun ketiga di ASIK, ditemenin sama ada 5 tim, jadi timnya berenam sama saya gitu kan. Eh, dan alhamdulillah kayak luar biasa gitu ya. Eh, yang tadinya mikir ini apa namanya asik, asik ini kan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri gitu ya, tapi ternyata bisa berjalan uh, udah 2 tahun dan mudah-mudahan sampai tahun-tahun berikutnya gitu sih Mbak. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi mungkin ya. Oke, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Mbak Fatimah ya atau Uma Sabita ya, lebih nyamannya mungkin ya. Uma Sabita, apa sih motivasi sampai berada di titik ini gitu ya, menjadi ibu dari 2 anak, menggerakkan ibu asik, juga kemarin menjadi top 10 inovasi ya. Kira-kira teman-teman di sini tahu belum ya tentang inovasi? Mungkin Mbak Fatima bisa menceritakan gitu ya perjalanan sampai berada di titik ini. Seperti itu. Um, Kalau dibilang sampai titik ini, saya ngerasanya belum ngapa-ngapain loh Mbak. Maksudnya dalam artian ini perjalanan belajar, saya juga membentuk asik dengan teman-teman, menginisiasi gerakan sosial ini untuk ini ya, untuk sebenarnya untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu ya, diri sendiri. Terus ternyata banyak juga nih teman-teman yang merasakan hal yang sama, akhirnya bareng-bareng nih kita gerak bareng. Jadi kalau misalnya sampai di titik ini kayaknya sebenarnya tuh masih jauh gitu kan, masih jauh dari cita-cita besar bersama gitu kan. Tapi kalau boleh cerita, memang yang tadi kayak inovasi ya atau nanti ikut ikut di Ashoka itu sebenarnya perjalanan belajar sebenarnya, karena asik juga memang wadah untuk ibu untuk bisa bahagia bertumbuh dan berkarya. Jadi uh, kalau dan asik percaya kalau ibu yang bertumbuhlah yang bisa menumbuhkan gitu, ibu yang bertumbuhlah yang nanti bisa bisa bermanfaat gitu ya, bisa memberikan dampak, bisa bisa menjadi dirinya gitu kan, bisa percaya diri jadi ibu rumah tangga seperti itu. Jadi perjalanan belajar aja sebenarnya Pak, titik-titik perjalanan. Oh iya, kemarin tahun 2002 ASI terbentuk di 2021 ya, selepas di Ibu Pembaharu. Kemudian di 2022 itu saya ikut di Wa Ashoka gitu ya. Kemudian 2023 kemarin berarti ikut ikut uh, di Web Collaboration, dan 2024 ini ikut di top 10 inovasi ya. Inovasinya sebenarnya jadi kayak ruang inkubasi juga ya, belajar socio entrepreneur seperti itu. Jadi kalau bilang udah pada titik ini, nah itu sebenarnya panjang, masih panjang banget ya perjalanan kita, karena kan jadi sociopreneur ini kan kita sebenarnya ini ya, inginnya sustain gitu ya, inginnya panjang napasnya seperti itu sih. Masya Allah, berarti memang motivasi awalnya itu menyelesaikan masalah diri sendiri, kemudian bersama-sama gitu ya, dan akhirnya banyak juga yang merasakan dampaknya ya Mbak Fatimah ya, Masya Allah. Betul. Ya, jadi apa ya, sama sih seperti ditemani Bunda gitu ya. Eh, Orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian mengajak orang lain supaya ikut belajar bersama, berdampak bersama, dan kita bangkit berdaya bersama kayak gitu ya. Seperti itu, Masya Allah. Mungkin kita juga banyak belajar ya dari Ibu Asik karena memang perjalanannya panjang ya Mbak ya. Walaupun Mbak Fatimah tadi merasanya belum menjadi apa-apa gitu, tapi menurut kita Masya Allah perjalanan Mbak Fatimah dan pencapaiannya luar biasa sekali. Iya, kalau saya sih ya bilangnya gini Mbak Novi, apa namanya? Kalau asik itu adalah karena kita bangunnya bareng-bareng gitu ya. Mhm. Ini juga adalah sebenarnya pencapaian pencapaian, misalnya saya bisa ikut di Diwa, ikut di Ashoka, atau di inovasi yang kemarin, ini adalah sebenarnya kerja-kerja kolaboratif dari teman-teman di ASIK juga gitu. Ini kerja
kolaboratif, walaupun kalau pas ketika maju gitu biasanya leadernya yang apa namanya yang jadi ini ya, jadi tumpuan awalnya gitu. Tapi itu adalah konsep kolaboratif yang Masya Allah di sini ada tim asik juga yang hadir, ada Mbak Ritis, ada Mbak Dewi gitu, alhamdulillah Masya banyak Allah. banget terbantu gitu ya, karena kita tadi pengennya itu nggak cuma punya Uma Sabita, tapi punya punya bareng-bareng gitu. Uh, jadi ibu ya diasikin aja gitu. Jadi kita semangat itulah yang akhirnya kita ya enjoy gitu kan ketika kan ada yang bilang ikut ikut kelas-kelas kayak gitu capek nggak sih Mbak gitu kan, karena itu kan biasanya kelas-kelas apa kelas-kelas inkubasi yang ada itu kan biasanya berbulan-bulan ya, terus juga lotnya belajarnya harus self driving gitu kan, harus bisa ini ada materi ini, kemudian ada pendampingan, ada PR take home-nya banyak gitu ya. Nah, itu salah satunya yang motivasinya ingin mengembangkan asik juga gitu. Gitu. Karena asik itu terbentuk karena saya sendiri itu sebagai ini ngerasain mungkin bisa dibilang post power syndrome, tapi enggak juga sih ya. Lebih ke saya resign dari CSN dosen gitu, nggak lama sih sebenarnya. Tapi ketika itu ngerasa saya harus balik ke rumah nih. Saya harus kembali ke rumah karena buat apa saya pulang malam gitu ya. Terus saya kehilangan momen sama anak. Kemudian ada saya nggak ingin kehilangan momen itu gitu ya sama anak. Kemudian saya juga merasa saya harus bukan saya harus lebih baik dari orang tua sendiri ya, tapi saya merasa kayak ada yang hilang gitu. Saya ini mimpi saya gitu kan. Oh iya jadi dosen cita-cita saya gitu kan. Terus abis itu tapi habis itu saya lepas dan itu adalah pilihan yang ternyata membuat saya bahagia gitu, membuat saya bahagia pulang ke rumah terus gitu, kayaknya terpotek-potek banget gitu ketika itu, walaupun udah dipikirkan secara tidak emosional ya, apa namanya ngelihat anak ditinggal gitu kan, padahal masih kecil, nggak kecil banget, nggak baik banget gitu, tapi itu aja masih bikin terpotek-potek hati gitu kan. Terus akhirnya ketika saya pulang saya bahagia di rumah, tapi saya merasakan kok jadi ibu rumah tangga kok ini ya apa namanya, saya masih merasa nggak, peran saya nih belum belum apa ya, belum optimal gitu kan. Saya masih menyaksikan diri nih untuk berkapasitas nggak ya mendidik anak saya kayak gitu. Terus juga saya merasa ibu rumah tangga kenapa akhirnya dimarginalkan, padahal itu uh, uh, saya sendiri aja memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga gitu kan, ingin mendedikasikan diri jadi ibu rumah tangga gitu, bukan berarti meleburkan mimpi gitu ya, tapi ini pilihan gitu. Akhirnya dengan merasa seperti itu, akhirnya berangkat dari empati itu, akhirnya lahirlah asik gitu. Di kampanyenya, diajakannya kami bareng-bareng ingin menyuarakan supaya pede jadi ibu rumah tangga seperti itu. Ke arah sana sih Mbak gitu. Jadi eh, apa ya, itu empati yang kami bawa gitu. Akhirnya ternyata makin ke sini gitu kan, perjalanan menguraikan masalah diri itu tadi, perjalanan untuk menemukan solusi dari masalah yang kami angkat itu ternyata makin ke sini tuh makin kerasa, oh iya ternyata ada rencana Allah juga nih, ketika akhirnya resign, ketika akhirnya ternyata bikin asik gitu ya di tahun 2021 gitu ya, itu ada perjalanan dan makin ke sini saya merasa oh iya saya jadi makin mengenal diri saya. Oh iya ternyata yang saya ragukan dulu, kenapa ya saya ragu, saya berkapasitas nggak ya, saya nggak pede nih jadi ibu didik anak saya gitu, saya nggak saya masih masih tanda kutip masih ngerasa sensitif ketika dibilang ibu rumah tangga aja gitu, atau sensitif ketika hal-hal itu terjadi, ternyata terjawab dengan berjalannya waktu. Oh iya ternyata saya punya, ternyata lebih digali lebih lanjut, ternyata saya ada 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 faktor luka pengasuhan, dan itu juga bisa banget digali, bisa banget akhirnya buat sarana belajar saya dan teman-teman gitu
seperti itu sih Mbak. Akhirnya ketemu juga teman-teman di tim, di sobat asik semua gitu ya. Eh, Teman-teman yang ternyata oh iya saya juga Mbak ngerasain yang sama gitu kan. Oh iya saya relate nih, saya ngerasa relate dengan kelasnya asik karena saya lagi butuh hal ini gitu kan. Akhirnya alhamdulillah apa ya dari masalah gitu kan, alhamdulillah jadi ada solusinya gitu, walaupun walaupun nggak bisa instan ya, mungkin karena masalah masalah ini kan masalah yang udah tadi banyak gitu ya, hulu ke hilirnya banyak banget gitu sih Mbak Novi. Oke, Masya Allah. Eh, Kalau boleh tahu support dari suami dan keluarga untuk aktivitas Mbak Fatimah bagaimana, Mbak? Alhamdulillah ya kalau suami tuh awalnya tuh ya udah jalan aja, ini ngelihat istrinya nih istrinya lagi iseng nih. Masya Allah. Istrinya lagi iseng nih, ya udah didukung aja. Kalau suami ini tipikal yang nggak banyak apa ya, nggak banyak eh, intervensi, tapi justru dengan begitu siap jadi ini ya, sebenarnya siap jadi coach, siap jadi mentor gitu ya, siap jadi apa ya, yang pendengar gitu ya, kalau misalkan istrinya lagi curhat gitu kan, atau minta pendapat ini gimana, terus asik asik gini 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 itu gimana gitu kan. Jadi suami akhirnya mau nggak mau dukung, akhirnya apa eh ininya ya, biasanya memangnya kalau istri-istrinya udah berteman itu nanti suaminya mau nggak mau berteman gitu, makanya seneng banget gitu ketika sama ketika ketemu sama tim asik gitu, terus oh iya suaminya tim ini suaminya tim asik akhirnya juga mau nggak mau ikutan eh, dipaksa untuk kenal gitu, jadi alhamdulillah jadi makin ini ya support gitu. Terus anak-anak juga alhamdulillah kakaknya juga kalau udah Uma mau ada Zoom dulu ya gitu ya, karena asik basisnya online gitu ya, Uma mau Zoom dulu ya. Zoom apa Uma? Zoom asik ya gitu, jadi jadi Masya udah Allah. apa namanya, udah ini. Terus kalau Uma pakai rapian dikit gitu ya, udah pakai jilbab, pakai baju rapi, Uma mau ngapain? Uma kalau kayak itu udah kayak mau kerja kantoran. Kalau kata sabitanya gitu, jadi padahal mau zoom di asik atau ya kayak gini ya, kita ngobrol gitu, mau pakai jilbab mau kemana gitu Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah berarti sangat support ya Mbak ya, Masya Allah. Juga Alhamdulillah. suami jadi punya teman, jadi ayah asik mungkin ya. Ya, jadi oh iya apa namanya, ternyata apa namanya, kadang kita kan suami harus dukung gitu ya, tapi ternyata benar nih kalau kayak kata pesannya Pak Dodi gitu ya, Pak Dodi Pak Dodi co-foundernya Ibu Profesional juga ya bilang kalau ya udah jalanin aja, nanti suaminya akan nutut sendiri gitu kan, kalau ngelihat ternyata ada perubahan positif pada istrinya gitu, atau sebenarnya suami bisa jadi rem gitu, ternyata istrinya udah mulai sibuk banget nih, apa namanya, jadi rem gitu kan, mungkin kasih kasih warning warning, nah itu sebenarnya juga fungsi dari suami sih Mbak gitu. Tapi insya Allah kalau kalau kebaikan sih insya Allah nanti lambat laun dukung gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bunda-bunda di sini juga didukung ya dan disupport aktivitasnya oleh suami. Amin. Selanjutnya, apa sih makna berkarya dan berdaya buat Uma Sabita gitu ya? Dan apakah ibu yang di ranah domestik atau ibu rumah tangga juga bisa berkarya dan berdaya seperti itu? Kalau berkarya kan, kalau eh, KBBI adalah bisa menghasilkan sesuatu gitu. Sementara kalau atau berkarya tuh ada penghasilan juga, punya pekerjaan yang tetap gitu ya. Nah, ibu udah sesuai karya sesuai dengan definisi itu kan, kita sebagai ibu, sebagai istri gitu ya, karena kita ya udah punya rutinitas tetap sebagai ibu rumah tangga, kemudian kita juga bisa bisa menghasilkan sesuatu nih sebenarnya, setiap hari kita melakukan rutinitas, tapi kan biasanya nggak dianggap nih ya, kayaknya kita itu lagi itu, padahal itu adalah karya kita setiap hari gitu, bangun pagi nyiapin sarapan, terus nyiapin anak-anak sekolah, nyiapin bekal, atau kemudian
segala macam ya urusan domestik gitu. Sebenarnya itu adalah oh iya puasa. Kata kakaknya puasa ya, kalau puasa nggak nyiapin bekal. Terus iya kayak gitu sebenarnya adalah karya kita gitu sebagai ibu, mendidik anak-anak jadi anak-anak soleh solehah itu juga karya kita sebagai ibu gitu. Jadi bisa banget di rumah berdaya berkarya gitu. Sementara berdaya itu kan kita punya kemampuan gitu, kita punya daya upaya untuk bisa memutuskan atau mengambil tindakan gitu ya. Nah, inilah yang harus perempuan atau ibu rumah tangga miliki gitu. Gimana kita bisa punya kemampuan, punya apa ya usaha untuk bisa menghasilkan solusi tadi ya. Berdaya itu kan itu ya, memecahkan masalah, dan itu eh, bisa banget dilakukan seorang ibu di rumah gitu ya, ranah domestik juga bisa gitu ya, eh, karena itu sebenarnya ketika kita mengusahakan sesuatu gitu ya untuk memecahkan masalah, itu kita akan balik lagi ke ke dalam diri. Jadi kita harus kenal diri sendiri. Kita punya kemampuan apa ya gitu ya. Kita punya kelemahan apa ya gitu. Jadi dengan melihat ke dalam, nah kita akan tahu bagaimana mengambil keputusan, bagaimana kita memecahkan masalah. Itu kita kita jadi tahu, oh iya di rumah kenapa anak saya suka tantrum. Nah, terus ternyata kita analisis, oh iya ternyata adiknya sering apa namanya, ternyata si kakak ini sering pegang gawai gitu kelamaan. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa analisis. Akhirnya kita punya kemampuan untuk memutuskan, oh iya harus dikat dulu nih apa screen time-nya gitu dan seterusnya. Jadi kalau boleh mengutip di buku salah satu buku yang bagus banget nih, rekomendasi buat teman-teman, itu bukunya Miss Tara, judulnya Educated. Dia bilang pekerjaan kita sebagai ya, kalau kita konteksnya ibu ya, ibu rumah tangga, itu kan serba tidak ini ya, serba eh, tidak pasti. Nah, untuk menghadapi ketidakpastian ini ada dua. Yang pertama adalah kita menerima kelemahan ataupun menerima kekurangan yang ada gitu ya. Oh iya, kita di ibu rumah tangga dan domestik gak punya, misalkan gak punya apa namanya, gak punya jam kerja yang jelas gitu ya, 24 jam gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kita bisa analisis kelemahan ataupun ke powerlessness-nya gitu ya. Tapi kita juga yang kedua, kita bisa percaya pada diri bahwa kita bisa gitu, bisa menghadapi dua kondisi tadi. Jadi kuncinya justru percaya diri gitu, percaya diri. Dan itulah yang asik angkat juga gitu ya. Kita ingin percaya diri jadi ibu rumah tangga. Karena sebenarnya ternyata ibu-ibu yang gabung di ASIK gitu ya, yang ikut kelas, yang jadi tim ASIK itu luar biasa gitu. Ibu-ibu yang luar biasa. Ini saya jadi leader, kenapa hebat-hebat banget ya timnya gitu. Jadi apa namanya, luar biasa gitu. Jadi kita udah punya nih berdaya, kita tuh potensialnya, energi potensialnya udah ada gitu. Seorang ibu itu udah ada, tinggal kita nanti bagaimana percaya diri sehingga nanti keluar gitu ya, keluar dengan kalau di ibu profesional keluar dengan kesungguhannya gitu, keluar dengan istiqomahan kita gitu, dengan peran kita sekarang. Itu sih Mbak. Masya Allah, jadi kita harus menerima ya kelemahan-kelemahan dari kita. Juga kita harus tahu ini ya Mbak, ya apa potensi kita gitu ya, yang bisa buat kita percaya diri seperti itu. Ya mungkin kelemahan kita akan jadi kekuatan orang lain gitu ya, kekuatan kita akan jadi kelemahan orang lain. Betul betul. Nah, menurut Mbak Fatimah gitu ya, kalau berdaya itu tuh apakah harus selalu menghasilkan uang misalnya ya? Mungkin kalau dengar kata berdaya mungkin banyak yang ini berdaya secara ekonomi dan sebagainya gitu ya. Apakah harus selalu menghasilkan uang? Berarti kalau di rumah aja gitu ya, tidak bekerja, tidak berwirausaha, apakah tidak bisa berdaya dan sebagainya? Iya, tadi kan ukurannya sebenarnya kalau diukur dengan uang itu udah nggak sepadan ya, dan kalau dirupiahkan bahkan
pekerjaan ibu rumah tangga itu kalau penelitiannya kan justru lebih overtime gitu kan ya. Kalau digaji justru lebih mahal harusnya gitu. Justru karena ini pekerjaan yang kalau bisa dibilang adalah pekerjaan yang amanahnya bahkan bukan bos kita tuh bukan 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 ini ya, bukan manajer, bukan CEO, bukan direktur gitu ya, tapi amanah kita diturunkan langsung sama Allah gitu kan, karena kita ibu yang punya tanggung jawab pada anak-anaknya gitu ya, pada anak-anaknya gitu, suami pada keluarganya gitu kan, pada diri sendiri juga gitu kita nih. Jadi masya Allah kita pertama sih harus mengembalikan tadi bahwa peran ini peran yang memang dari awal Allah yang pilih gitu ya, kita dikasih jadi istri, jadi ibu gitu ya. Itu amanah dari Allah gitu kan. Kalau dirupiahkan, nah itu sebenarnya ukurannya nanti akan gak seimbang gitu ya. Apa namanya, semuanya kalau dirupiahkan gitu. Makanya di tahun 2022 kalau nggak salah ya, di konferensi um, Ibu Pembaharu gitu, Ibu Septi Penny Wulandani itu mengeluarkan ini ya, deklarasi bahwa sebenarnya uh, sebenarnya tidak tidak apa tidak sepadan gitu ketika semua pekerjaan diukur dengan uang gitu. Padahal kita punya peran yang tadi mendidik anak, kita bisa berkarya juga tadi ya, berkarya, kemudian berdaya dengan mungkin tadi passionnya teman-teman, apakah dengan menulis, apakah dengan tadi jadi kalau sekarang tuh jadi content creator dari rumah gitu ya, terus atau jadi banyak lah ya sekarang, walaupun di rumah ternyata itu bukan jadi pilihan kita nggak bekerja atau nggak bekerja, karena semua ibu kan bekerja sejatinya ya. Dan kalau diukur dengan rupiah gitu, mudah-mudahan sih ini bukan jadi ini ya, kita tuh ngerasa harus diukur dengan rupiah itu karena kita nggak ini ya, nggak yakin sebenarnya. Biasanya berumah tangga tuh nanti kita apa namanya, nggak punya penghasilan, kalau suami nggak ada gimana gitu kan. Kalau nanti apa namanya, kalau ternyata nanti eh, apa namanya, kalau dibandingin sama red card ibu-ibu di luar sana gitu kan, yang punya titel, yang punya jabatan struktural gitu ya, itu eh, apa namanya, ibu rumah tangga itu nggak ada red cardnya gitu kan. Nah ini sebenarnya yang harus kita ini ya, harus kita tadi mindsetnya harus diulang gitu. Boleh banget gitu kalau ternyata ibu rumah tangga punya penghasilan, boleh banget gitu kan. Ibu rumah tangga tapi ternyata bisa nyambi jualan atau nyambi apa gitu, tapi ternyata peran utama yang tadi adalah peran untuk mendidik diri dan mendidik keluarga ya, sebenarnya yang yang apa namanya, yang diturunkan langsung itu sama Allah. Itu sih Mbak No dan teman-teman, mudah-mudahan nanti kalau ada diskusi teman-teman juga boleh banget ya. Oke, Masya Allah. Nanti kita juga akan buka diskusi ya dengan teman-teman yang lain mungkin ingin mengulik lebih dalam gitu ya. Mungkin ada yang relate banget nih sama pengalamannya Mbak Fatimah gitu ya dan apa yang tadi disampaikan. Dan mungkin terakhir dari saya ya Mbak ya, uh, menurut Umat Sabita gitu ya Mbak Fatimah, apa sih makna gerakan perempuan dan inovator sosial gitu ya untuk Mbak Fatimah? Ya mungkin sekarang uh, seorang ibu rumah tangga gitu ya, tapi bisa menjadi satu agen perubahan juga seperti itu. Oke. Um, Kalau kita bilang gerakan perempuan, kemudian gerakan sosial, inovasi sosial gitu kan. Sebenarnya kita kalau mau ini harus punya definisi dulu nih. Nanti gerakan teman-teman atau nanti di ASIK ini sebenarnya gerakannya akan jadi socio entrepreneur kah gitu, atau gerakan sosial aja gitu kan. Karena kalau sosial aja berarti nggak berbayar gitu ya. Kalau sociopreneur adalah bisnis yang punya punya dampak gitu, punya dampak sosial gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa mengidentifikasi itu sepanjang perjalanannya, apakah nanti seperti apa gitu kan.
karena ternyata gerakan sosial, gerakan perempuan itu masih sedikit ya, maksudnya dalam artian kalau kita lihat yang kita tahu gerakan perempuan nanti ujungnya adalah kayak ibu-ibu PKK gitu ya. Terus kalau enggak, jadi justru gerakan kita teman-teman yang mungkin kita ya sama-sama mulai dari bawah dari nol gitu, kita adalah justru kunci-kunci gerakan kita adalah kunci-kunci akar rumput gitu. Kita yang langsung berhadapan nih sama ibu-ibu, kita yang berhadapan langsung sama sama kalau istilahnya kalau di bisnis kan user gitu ya atau customer gitu ya, tapi kita yang langsung berhadapan sama ibu-ibu yang punya tanda kutip masalah-masalah yang dibawanya gitu. Itu adalah apa ya, kalau dipikir kita transfer semangat, transfer ilmu, transfer dukungan kepada para ibu, para perempuan itu sebuah jariah yang luar biasa gitu. Jadi apa namanya, jangan merasa gerakannya kecil, jangan merasa kita udah ngapa-ngapain gitu kan, karena luar biasa gitu. Paling 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 apa ya, kemarin lagi bahas Cirambai ya sih. Saya paling Cirambai kalau ngerasa oh iya ternyata ini tuh bermanfaat ya. Oh iya ternyata ini padahal cuman begini gitu kan, tapi ternyata bisa 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 mengubah mindset atau mengubah apa ya, bisa mengubah makdek gitu ke perempuan lainnya, ke ibu lainnya. Itu tuh masya Allah perasaannya itu luar biasa. Jadi ada apa ya, perasaan bermanfaat itu juga salah satu keberdayaan ya gitu. Jadi jangan jangan merasa kecil gerakannya, dan gerakan perempuan itu adalah kita ibarat sandbox gitu ya. Kalau kita hidup dalam ketidakpastian, perempuan itu kadang dimarginalkan, apa namanya, banyak di stigma banyak stigmanya gitu kan. Nah, kita berusaha dengan gerakan kita ini adalah membuat sandbox. Jadi kita kalaupun jatuh, kita ditolongin teman-teman gitu, ditolongin sama apa ya, sama sama sekeliling kita gitu. Jadi kalau sistemnya sandbox, ketika kita naik ayunan terus jatuh, kita nggak terlalu sakit. Begitu juga kita ketika kita bareng-bareng di sini, supaya nggak kena mental load, kena mental breakdown, mental illness gitu ya, banyak banget sekarang gitu. Nah ini kita akan bisa tetap tadi bahagia, bertumbuh, berkarya, atau kalau ditemani bunda apa, berkarya berdaya ya, bahagia Bahagia, bahagia, berkarya, berkarya, berdaya. berdaya. Ini mirip-mirip. Nanti kita mudah-mudahan ke depannya teman-teman bisa gali lagi sepanjang perjalanan eh, keunikannya apa gitu kan, ke apa ya, kalau di itu selling pointnya apa, seperti itu nanti. Jadi kita makin banyak bisa kolaborasi gitu kan, makin banyak bisa memberikan kebermanfaatan gitu sih Mbak. Masya Allah. Tadi ada ini juga ya, saat kita merasa apa ya, memberikan manfaat kepada orang lain juga itu salah satu poin untuk keberdayaan ya Mbak Fatima ya. Oke, di sini ada Mbak Dewi, izin bertanya, gimana cara bagi waktunya Mbak antara mengurus rumah, anak, dan aktivitas komunitas? Apalagi kalau pas kegiatan online, anak jadi cranky minta jatah nonton HP juga. Mbak Dewi, makasih banyak pertanyaannya nih. Kerasa asik sih tumbuh ketika saya masih jadi ibu anak satu. Uh, yang katanya sih waktu itu saya sendirian tuh yang anaknya satu, karena yang lain anaknya dua, udah ribuh-ribuhnya gitu ya, atau lebih gitu. Dan ternyata apa namanya, memang harus terus belajar ya, karena ternyata katanya ibu anak satu kan perfeksionis gitu ya, anaknya jadi bahan percobaan. Nah itu juga alhamdulillah di pas tumbuhnya asik gitu ya, aktivitas online itu saya masih rada-rada masih rada-rada ini ya, masih agak bisa punya frame gitu ya. Jadi anak juga di briefing dulu, Uma mau ada Zoom asik ya,
Nah, nanti 1 jam misalnya, jadi kakak main dulu gitu, Sabita main dulu gitu. Jadi emang disediain sesajennya gitu ya, sesajen mainan gitu disiapkan juga tadi. Kalau kita menyiapkan sandbox tadi untuk lahan bertumbuhnya ibu-ibu, nah kita juga menyediakan sandbox ini ketika ngasuh anak juga kan gitu. Jadi anak-anak nggak terus terpapar sama ibunya online 2 jam, anaknya berarti ternyata main HP 2 jam gitu kan. Jadi kita sediakan dulu apakah apa namanya, kalau kalau yang gampang biasanya worksheet, kemudian kalau nggak mainan-mainan, atau kayak gini saya sambil apa namanya, sambil gendong anak sambil gendong anak gitu kan. Jadi mereka juga sebenarnya bisa belajar bahwa ibunya sedang melakukan apa gitu kan. Kita kan juga belajar untuk jadi role model anak ya. Oh ternyata ibunya di rumah juga apa namanya, enggak enggak ini ya, melakukan sesuatu gitu kan. Jadi dia anak juga menghargai menghargai aktivitas ibu, dan dia juga belajar, oh iya, ibunya melakukan sesuatu dia harus menghargai, dan sekarang dia punya punya lahan atau otoritas untuk bermain sendiri gitu kan, bermain sendiri atau didampingin, mungkin ada yang didampingin ayahnya gitu kan, atau memang yang benar-benar main sendiri gitu ya. Gitu. Jadi tapi tetap harus diawasin gitu, gimana bagi waktunya. Sebenarnya bagi waktunya eh, kalau jadi ibu justru harus fleksibel ya gitu, karena kalau rigid-rigid banget malah stres gitu ya. Akunya yang stres gitu. Ya, jadi paling nge-briefing ke anak gitu, Uma besok ada ini ya gitu, atau dari malam, kakak besok ini dia dijelasin jadwal dia hari esok gitu kan. Terus abis itu terus nanti tetap didampingin ketika main gitu, walaupun ada jatah juga sih, ada jatah screen time-nya juga sih gitu anak-anak. Masya Allah, jadi komunikasi produktif juga ya dengan anak-anak gitu, dan kita bisa jadi role model untuk anak gitu ya, ke depannya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya untuk anak-anak kita, memahamkan aktivitas. Oke, selanjutnya kita ini ya, eh, open pertanyaan nih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada yang mau open mic atau open kamera atau mau kembali di chat? Silakan. Kalau Ada yang ditemani Bunda gimana nih, teman-teman Mbak Mbak Novi, sambil nunggu pertanyaan atau sambil ngobrol balik gitu ya? oke. Teman-teman kira-kira kan ke depan pasti kita di ini ya, kalau di ekosistem kan mengedepankan juga kolaborasi, sinergi gitu ya, apalagi sekarang tagline-nya SWA gitu ya, sinergi Mm-mm. wujudkan aksi. Nah, apalagi ngelihat kita sama sama ini ya, sama isunya gitu. Nah, ini mudah-mudahan juga asik nanti bisa ke depannya bareng-bareng gitu ya, bisa banyak kolaborasi gitu kan. Jadi Ya, pengen kenalan juga lebih dekat sama teman Bunda. oke. Ini spesial ya, langsung ditanyakan oleh Mbak Fatimah ya. Untuk ditemani Bunda gitu ya. Apa namanya? eh Awalnya itu dari ini ya. eh Awalnya itu mungkin agak sama ya, dari post power syndrome, atau misalnya seorang ibu merasa tidak berdaya di rumah gitu ya, hanya aktivitas yang monoton yang gini-gini aja gitu ya. Dari situ kita menyadari, oh kayaknya ada mental kita yang harus dibenahi nih gitu ya. Tadi juga ada dapat insight dari Mbak Fatima, kita harus bisa menerima apa ya, kelemahan kita, keadaan kita dan sebagainya. Makanya kita di awal ini isunya itu sebenarnya untuk membenahi mental kita dulu gitu ya Mbak ya. Jadi kita aware untuk kesehatan mental. Setelah itu kita apa ya, berfokus ke ini, potensi masing-masing ibu gitu ya. Karena setiap ibu pasti punya potensi yang bisa digali lagi seperti itu ya. Jadi dari potensi itu kita bisa mengembangkan eh, sebagai apa ya, sarana kita untuk berdaya kembali gitu ya. Karena benar sekali gitu ya, berdaya itu
bukan hanya tentang uang saja gitu ya, tapi saat kita bisa memberikan potensi kita untuk lebih berkembang, lebih bermanfaat untuk orang lain, itu juga suatu keberdayaan gitu ya untuk seorang ibu gitu ya. Walaupun hanya misalnya di rumah aja, tapi dengan suka bersih-bersih, tapi bersih-bersihnya itu tuh bisa menginspirasi orang lain gitu ya untuk bisa eh apa ya, bermanfaat gitu ya. Informasi tersebut itu juga suatu keberdayaan gitu bagi seorang ibu seperti itu. Itu sih. Jadi goalnya ini tuh ibu bisa kembali berdaya lagi seperti itu. Walaupun awalnya eh, sedang dalam kondisi yang mungkin tidak baik seperti itu. Mungkin mirip-mirip ya Mbak ya. Iya, betul-betul. Masya Allah, nanti mudah-mudahan bisa banyak kolaborasi juga ya, Mbak ya. Iya, amin. eh ya sebelumnya juga kita kan ini ya Mbak ada apa namanya program yang pendampingan teman ibunda gitu ya kita ngambil dari ada psikolog tentang mental health-nya gitu ya. Kemudian juga ada journaling entusias gitu ya. Mbak Una gitu ya, bagaimana kita bisa rilis emosi kita gitu ya. Kemudian juga eh, kita belajar dari human behavior enthusiast gitu ya yang praktisi talent mapping gitu ya untuk bisa mengetahui sebenarnya potensi kita itu di mana seperti itu. Jadi kita step by stepnya itu sih dari mental health, regulasi emosi, kemudian menemukan potensi seperti itu. Oke, belum ada yang bertanya lagi nih. Sepertinya sudah terkesan dengan pemaparan Uma Sabita ya Mbak Fatima. Ada yang mau on cam atau Oh, itu bertanya langsung? Ya? pertanyaan siapa tadi, Teh Tiani ya? Pernah Oh ya. down atau enggak gitu ya? Di Oh Elsa iya. pernah banget. Karena kan masalah kalau kita bikin di tim itu pasti ada turbulensinya ya di dalam tim gitu kan, atau kita bikin acara ternyata apa namanya salah timing atau salah organisasinya sehingga nanti acaranya kurang maksimal. Nah itu biasanya sering juga terjadi gitu. Atau kayak kemarin ketika misalkan ada kondisi-kondisi tertentu di tim, ada yang hamil, ada yang terus off gitu kan, segala macam itu perlu banyak adaptasi. Jadi sebenarnya pelan-pelan aja gitu, karena napasnya seorang sociopreneur kan harus panjang ya supaya sustain gitu, apalagi leadernya gitu. Kalau leadernya nggak semangat biasanya kan ke bawah gitu kan, emosinya akan ke bawah juga ke teman-teman gitu. Jadi mudah-mudahan sih tetap positif aja gitu dan tetap ngatur manajemen energinya gitu untuk supaya bisa napasnya panjang gitu. Masya Allah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mbak Desi sudah on cam. Mungkin ada pertanyaan langsung ke Mbak Fatima. Iya Kak, kalau boleh. Iya boleh, silakan. Jadi ini sebelumnya saya mau curhat dulu ya. Sebenarnya apa ya? Memang saya ini seorang ibu dari 3 anak, 2 diantaranya ini jaraknya sangat dekat, 1 tahun setengah. Kemudian memang saya sudah ke psikiater dan dapat diagnosa skizoafektif, macam gangguan mood. Jadi kalau kena trigger sedikit itu memang bisa meledak-ledak yang itu membahayakan diri sendiri dan orang lain seperti itu. Ya, saya sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk menyibukkan diri dengan hal-hal positif agar tidak mudah kena hal-hal yang bisa memancing gak nyaman gitu ya. Saya sibukkan dengan menulis, dengan ngajar kiroati gitu, di rumah dengan bersama anak-anak. Tapi kok ya tetap
ya gitu. Saya sudah pengobatan 8 bulan, tapi memang tidak merasakan perubahan signifikan karena memang pengobatan seperti itu ternyata tidak bisa sebentar, bisa tahun-tahun seperti itu. Dan saya merasa ketika saya makan obat itu saya nggak bisa banyak berkarya seperti menulis yang sering saya lakukan gitu. Kalau apa ya, mungkin ada tips-tips untuk mengalihkan, karena saya merasanya secara medis itu menyiksa sekali seperti itu. Masya Allah. Ini langsung dijawab aja ya, Tenang. Boleh, boleh. Masya Allah. Mbak Desti, Masya Allah ya. Pengen peluk juga karena salah satu alasan asik gitu ya. Saya sendiri tadi ya, kenapa akhirnya asik ada, karena saya ngerasa pengasuhan saya nih ada masalah, dan ternyata ketika diurai itu ada intervensi tidak langsung dari ibu saya yang NPD gitu kan. NPD ada riwayat mental health-nya juga gitu ya, yang udah tegak diagnosisnya oleh psikiater gitu ya. Apalagi nah itu adalah dampak tidak langsung sebenarnya. Jadi saya adalah anak yang diasuh oleh narcissistic personality disorder, MAM gitu. Nah, apalagi Mbak Desti yang mengalami langsung nih, yang memang dapat treatment, dapat terapi untuk untuk gangguan tadi ya, berarti lebih ke gangguan kecemasan ya, Mbak? Gimana, Mbak? Berarti lebih ke gangguan kecemasan tadi ya? Iya, gangguan kecemasan. Jadi salah satunya yang Allah kasih ke kita sebagai ibu adalah kita ketika sholat aja gitu, itu pahalanya kan berlipat ganda gitu ya, apalagi tadi punya anak jarak dekat, perjuangannya lebih effort gitu ya. Dan Masya Allah itu juga sarana terapi yang tidak berbayar gitu ya, free dari Allah. Mudah-mudahan sih Mbak Desti dikasih ke lapangan, karena sebenarnya salah satu ciri karakter seorang pembaharu gitu ya. Seorang pembaharu itu bukan cuman bisa mengubah sesuatu, membuat gerakan gitu ya, tapi ternyata ada yang namanya cognitive flexibility gitu. Kita punya fleksibilitas yang kita tahu gitu, ketika kita adjust mau longgar, mau lebih padat, itu kita tahu gitu. Ketika Mbak Desti aktivitasnya ternyata lagi nge-trigger supaya Mbak Desti ini ya, tanda kutip kumat gitu ya, bisa ke pancing nih gitu. Nah itu kita coba kendurkan atau kita turunkan ekspektasi kita gitu kan. Kita lebih fleksibel lagi. Oh iya, anak saya 2 gitu kan, 2 jaraknya deket lagi ya misalnya, itu pasti rumah udah dijamin deh dijamin nih rapi, tertata, estetik gitu kan, jauh dari kata itu ya. Nah kita turunkan ekspektasi, tapi kita berusaha untuk lebih mindful. Oh iya ya Allah, ini kita dikasih amanah dua anak gitu kan, yang berdekatan. Ini pasti Allah, kita yakin dulu sama Allah bahwa ini adalah jalan Allah gitu untuk menaikkan derajat kita sebagai seorang ibu gitu sih, Mbak. Jadi salah satu tipsnya adalah kita minta kekuatan sama Allah, karena ternyata kalau dipikir-pikir teori parenting gitu ya, teori di kelas-kelas itu semuanya bermuara bahwa kita bisa belajar banyak ilmu, banyak teknik pengasuhan, teknik parenting gitu, tapi kita tidak punya kekuatan gitu ya, tidak punya kekuatan kecuali dibantu sama Allah gitu untuk mendidik anak-anak kita gitu. Jadi percaya sama kita yakin gitu ya, dengan begitu kita akan punya kepercayaan diri bahwa
insya Allah bisa gitu, walaupun kondisinya Mbak Desti ada kondisi khusus gitu ya, harus treatment, harus jaga agar nggak ke-trigger gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu Mbak gitu. Pertama minta sama Allah, yang kedua tadi kita lebih fleksibel aja gitu. Mudah-mudahan sih Mbak Desti termasuk yang dapat support dari keluarga, dari suami. Jadi kalau kondisinya tadi tidak ideal, itu bisa tetap dapat afirmasi yang positif dari keluarga seperti itu Mbak. Masya Allah. Mbak Desti peluk jauh vlog online dari kita semua untuk Mbak Desti. Mungkin sekarang Mbak Desti sedang mungkin sedang belajar, sedang sekolah gitu ya, yang langsung oleh Allah Ta'ala langsung gitu ya. Mungkin next time beberapa tahun lagi Mbak Desti yang akan menguatkan ibu-ibu di luar sana gitu ya, karena sudah berhasil melalui ini semua seperti itu. Karena mungkin Mbak Desti nggak sendirian di di sini gitu ya. Mungkin kita juga pernah merasakannya gitu ya, udah nangis-nangisnya banyak gitu ya. Next time nanti Mbak Desti yang akan menguatkan ibu-ibu yang lain di luar sana, dan itu adalah lahan berkarya dan berdayanya Mbak Desti ya Mbak Fatimah ya, insya Allah. Iya, amin, insya Allah. Soalnya Mbak Desti kelihatan nih auranya sebenarnya positif gitu kan. Iya. Dan kalau masalah mental itu kan, masya Allah ya, kita bisa dibilang sehat itu kalau udah fisik, bukan cuma fisik, spiritualnya, emosinya seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi pengingat kita juga gitu ya, bahwa tugas seorang ibu itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Bukannya kita tidak mampu gitu ya dan tidak bisa gitu ya. Mungkin ini mengutip tadi kata-kata Mbak Fatimah, kita menerima dulu gitu ya kelemahan kita saat ini gitu ya. Insya Allah kita akan optimal gitu ya untuk memaksimalkan potensi kita seperti itu. Semangat Mbak Desti dan semuanya gitu ya. Insya Allah kita bisa berkarya, berdaya di waktu yang tepat dengan potensi kita masing-masing atau cerita dan perjalanan hidup kita gitu ya yang sudah dilalui. Insya Allah. Amin ya Allah. Banyak cara untuk berkarya dan berdaya. Kita belajar banyak dari Mbak Fatimah gitu ya. Melalui perjalanan sepanjang ini, dan mungkin perjalanannya masih panjang juga ya Mbak Fatimah ya. Seperti itu. Kita juga tadi tersentuh sekali dengan ceritanya Mbak Desti yang mungkin kita pernah merasakannya, ibu-ibu di sana merasakannya, dan mungkin jadi ladang juga gitu ya untuk Mbak Desti, untuk kita semua untuk menguatkan diri dan menguatkan ibu-ibu di luar sana seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah hampir 1 jam ya kita bersama. Saya cek dulu di kolom chat apakah ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Mungkin terakhir ya closing statement dari Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah. Ini karena lagi azan, jadi singkat aja ya. Jangan kita sandarkan usaha kita pada usaha sendiri, itu kita sandarkan usaha kita pada Allah gitu ya, supaya kita nggak kecewa, supaya apapun niatannya gitu, teman-teman mau buat gerakan sosial, teman-teman mau meningkatkan kualitas diri sebagai ibu, mudah-mudahan itu nggak ada kecewa di perjalanannya, karena balik lagi salah satu musuh terbesar para ibu rumah tangga adalah merasa bahwa rutinitasnya itu adalah dia udah master gitu, udah pernikahan ke-10, ke-15 gitu ya, merasa sudah menguasai semuanya, padahal ternyata ilmu yang rutinitas itu juga bisa ditingkatkan ilmunya gitu. Jangan pernah berhenti belajar untuk bertumbuh, karena yang bertumbuhlah yang bisa menemukan lagi. Jadi semangat para ibu, semangat juga menemani para bunda nih, temani bunda, dan jadi ibu diasikin aja. Jadi
kita harus bahagia supaya nanti anak-anak kita juga bisa merasakan bahwa diasuh oleh ibu yang bahagia, insya Allah gitu ya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf ya semuanya, ece-ece ini teman-teman semuanya yang jauh-jauh. Iya, Terima kasih banyak. sama-sama. Terima kasih juga Mbak Fatima. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya, sebentar ya. Ada yang bisa on-cam? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Satu kali lagi aja ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Coffee for Change hari ini sudah kita laksanakan dengan banyak sekali hikmah dan inspirasi yang kita dapatkan dari narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, bunda-bunda semua untuk Coffee for Change hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil dan menjadi inspirasi untuk kita untuk lebih berkarya lagi, untuk lebih berdaya lagi. Jangan lupa dicatat tadi ada clue dan poin-poin dari Mbak Fatimah gitu yang bisa kita terapkan gitu ya untuk terus berkarya, terus berdaya. Sampai jumpa di Coffee for Change selanjutnya. Saya tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh banyak Zara. semuanya. Makasih. Terima kasih Mbak Fatimah. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Iya, saya tutup ya.